sama Saladitya, berjumpa dalam sukacita. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah topik yang sangat menarik, yaitu adalah pengakuan dosa dan juga sakramen tobat. Tentunya sudah tidak asing lagi dengan dua istilah ini ketika mungkin Advent atau Prapaskah, agar kita bisa layak untuk menghadap Tuhan ketika hari Natal atau Paskah. Nah, hari ini bersama narasumber kita, gembala kita Romo L. Prasetya. Selamat malam Romo, berkah dalam. Senang sekali hari ini kita akan berbincang-bincang Romo mengenai topik ini. Nah, tentang pengakuan dosa. Di masa-masa seperti ini mungkin kan kita tidak bisa keluar rumah dengan sering Romo. Jadi mungkin kalau gereja mungkin belum masih dibatasi, atau mungkin kalau ke tempat pengakuan dosa mungkin masih belum bisa Romo. Nah, apakah ketika pengakuan dosa ini kita laksanakan di luar ruang pengakuan dosa, atau mungkin berjumpa dengan Romo dimanapun berada, mungkin di pastoran atau mungkin di tempat-tempat yang lain, kemudian kita share tentang dosa-dosa kita dan mendapat penitensi Romo, apakah itu dianggap sah Romo untuk pengakuan dosa? Bagaimana Romo? Iya, Adi, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Ketika berbicara mengenai pengakuan dosa, pasti yang pertama harus dipikirkan, dipahami adalah bahwa pengakuan dosa ini ditempatkan sebagai sakramen. Entah dengan istilah apapun. Misalnya ada istilah yang berkata ada sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Silakan mana yang menurut Anda itu cocok, tetapi memang masing-masing istilah itu tentu mempunyai arti. Nah, dari sakramen ini, entah namanya apa yang tadi saya katakan, ada dua aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama bahwa ketika ngomong sakramen ini, di satu pihak itu ada aspek kedosaan. Kedosaan siapa? Ya kedosaan kita, di mana kita melanggar perintah Allah dan tidak setia kepadanya. Lalu aspek yang kedua, yaitu bahwa kerahiman Allah itu nampak dengan nyata, di mana saat orang mengaku dosa, dirasakan Allah itu tidak menghukum, tetapi justru menjanjikan keselamatan kepada kita orang berdosa ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, biasanya dengan berbuat dosa itu kita merasa malu, galau, bahkan sampai kepada suasana terpuruk. Mengapa? Karena merasa aku telah memutuskan hubungan baik dengan Allah dan gereja. Nah, situasi ini mudah-mudahan tidak menjadikan kita lalu takut, ragu untuk mengaku dosa. Memang pengakuan dosa hanya sah dilakukan itu kalau di hadapan imam, sehingga tidak diakui adanya pengakuan dosa langsung kepada Allah, hanya di hadapan imam pengakuan dosa itu menjadi sah. Nah, tentu ketika berbicara kepada pribadi imam, kita tidak boleh pilih-pilih. Siapapun imamnya, ya disitulah terjadi pengakuan dosa yang sah, dan orang boleh mengalami yang disebut absolusi. Di mana kita bisa mengaku dosa? Kalau yang ideal, ya pengakuan dosa itu dilakukan di ruang pengakuan, baik yang ada di dalam gereja maupun ruang doa.
dan dalam ruangan itu diberi sekat antara imam dan peniten. Peniten itu adalah orang yang mengaku dosa. Memang dalam kasus-kasus tertentu dapat dilakukan dimanapun. Maka kalau ketemu Romo, biasanya kalau Adit ketemu Romo mau mengaku dosa, biasanya saya ajak ke ruangan pengakuan. Itu biasanya. Nah, maka Bapak Ibu, syukur kalau dalam situasi sebagai orang berdosa, kita itu bisa mengaku dosa secara rutin. Bahkan sekali lagi, kepada imam tertentu yang kita pilih sungguh, sehingga imam itu bahkan bisa dijadikan sebagai pengakuan atau pembimbing rohani, sehingga kecenderungan itu berganti-ganti Romo, apalagi ditentukan dengan dosaku ini dan itu, kalau ini ya dengan Romo yang itu, kalau ini dengan Romo yang lain. Nah, itu bukan maksudnya. Kalau besar itu ya kita mengaku dosa kepada Romo. Ketika mengaku dosa, kita wajib untuk mengakukan dosa besar atau dosa berat secara jujur dan tulus hati. Jangan ada yang disimpan, jangan ada yang dianggap kalau ini saya katakan nanti saya malu. Tapi tolong dikatakan dengan jujur, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Sedangkan untuk dosa ringan itu dikatakan hanya dianjurkan. Nah, yang penting ketika ngomong soal sakramen pengampunan dosa atau pengakuan dosa, itu ada 3 unsur yang penting, yaitu ada penyesalan, itu perlu melalui pemeriksaan hati, lalu ada pengakuan dosa yang dikatakan secara lisan langsung kepada seorang imam, dan pembuatan silik atas dosa. Biasanya sebelum menerima absolusi, seorang imam memberikan silik atas dosa, dan itu harus dilakukan, tidak bisa dianggap remeh. Maka dia tidak lupa setelah menerima silik harus segera dilakukan. Itu Adit yang sementara bisa saya sampaikan. Jadi sangat penting sekali Romo ya. Ini untuk kita sendiri juga pun ya. Ya tapi orang memang bilang bahwa aduh kayaknya aku lebih langsung kematuan dia. Cuma kematuan itu banyak ya Romo. Kita mengenal ini banyak orang seperti itu berkata-kata. Tapi kita percaya bahwa dari dalam Romo dengan tendensi sini kita akan semakin lebih enak gitu loh ya. Nah, tetapi dalam kondisi sekarang ini Romo, mungkin kan kita nggak boleh kemana-mana, stay at home gitu kan. Nah terus gimana dong, kita nggak bisa ngomong dosa, kita pengakuan, tapi ya pun mungkin kita terbatas gitu Romo. Mungkin gimana nih solusi buat kita Romo? Iya, di dalam hukum gereja itu ada kemungkinan bahwa umat diberi yang disebut absolusi dulu, tetapi tentu dengan syarat-syarat yang memang tidak mudah dilakukan. Dikatakan di dalam kitab hukum kanonik, kanon 961 paragraf 1 dan nanti ayat 1, absolusi tidak dapat diberikan secara umum kepada banyak peniten secara bersama-sama tanpa didahului pengakuan pribadi, kecuali ini ada kekecualian bahaya maut mengancam dan tidak ada waktu bagi imam atau para imam untuk mendengarkan pengakuan masing-masing peniten. Jadi bisa terjadi
pada saat seperti ini ada yang disebut memberikan absolusi umum, tetapi itu tentu akan simulasi dari Bapak Uskup. Nah, setelah absolusi umum terjadi, baru dosa-dosa berat dan besar itu harus tetap dilakukan secara pribadi di hadapan kita. Itu yang terima kasih. Baik pemirsa, sudah tidak ada lagi pandangan tentang aku langsung mengaku dosa kepada Tuhan tanpa perantaraan romo. Nah, ini adalah satu pandangan yang salah. Jadi memang kita dianjurkan untuk mengaku dosa di hadapan imam sebagai perantara untuk mendapatkan penitensi yang berguna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Baik, semoga topik kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, mendapat pengetahuan lebih lagi tentang pengakuan dosa dan juga apa itu penitensi dan juga sili. Terima kasih Romo untuk supportnya, untuk setiap informasi yang berharga pada hari ini. Semoga ini berguna untuk kita semuanya. Akhir kata saya pamit, selamat malam dan berkah.